Aku mau belajar kemari, pikir-pikir itu butuh per bulannya berapa? Beasiswa apa aja sih yang tersedia dan Mhm, populer untuk mhm, mahasiswa Indonesia di mhm. Belgia? Fans Puan Ranta yang bertanya dia sudah diterima buat di Ghent atau di Leuven tanggal 26 September baru ada akomodasi. Tapi dia di sini itu kira-kira 12 September, jadi ada gap 2 minggu sebelum Iya. dia bisa masuk. Terus dia nanya ke Puan Rantau, Iya. kira-kira ada akomodasi yang bisa menampung dia nggak buat 2 minggu? Ada yang pertama itu pakai blocked account. Naruh a certain amount of money ke universitas. Berapa tuh? Kalau dulu aku 13.000. PPI sejauh ini berapa ya anggotanya dan juga pengen tahu apa kegiatannya dan apa yang ditawarkan ke mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Belgia untuk membuat mereka tertarik untuk bergabung ya di PPI. Halo, kembali lagi di podcast Puan Rantau. Kita ada tamu dari PPI, Kak Sarah sama Mbak Rahma. Sebelumnya kita udah ngebahas berbagai cerita tentang mahasiswa Indonesia di Belgia, jurusan apa aja, terus biayanya berapa. Jadi kita lanjut lagi sekarang tentang biaya realistis buat mahasiswa di Indonesia per bulannya tuh kira-kira berapa sih biaya hidupnya buat makan. Dan mungkin juga kita akan ngebahas tentang gimana puan-puan bisa datang ke Belgia, apa aja sih opsi-opsi beasiswanya. Jadi Iya. ikutin terus podcast kita ini. Sebelumnya biaya per bulannya berapa tuh realistisnya? Bisa diceritain mungkin. Realistisnya ini termasuk sama berarti semua housing, makan semuanya itu ya berarti ya. Per bulan kayak Jadi kalau seandainya aku nih umur 18, 21 tahun, 22 baru lulus bachelor atau lulus SMA, orang tuaku lumayan mampu atau mungkin ada biaya lah beasiswa atau bagaimanapun, aku mau belajar kemari itu per tahunnya dari housing, enjoying life, makanan, sampai biaya kuliah, buku-buku. Kira-kira kalau dipikir-pikir itu butuh berapa ya per tahun terus dibagi 12 tentu saja, jadi per bulannya berapa? Matematikanya agak banyak ya. Iya dong, kita buktikan yang mana Anak PhD sama linguistik. master tuh pilih ini. Anak linguistik udah lama gak ketemu matematika ini soalnya. Jadi, tapi kira-kira kalau aku bisa estimasiin ya biaya per bulannya ini hanya untuk living cost sehari-hari dulu ya. Kita bahas kita breakdown satu-satu dulu ya. Untuk housing tadi itu kan kira-kira kita patok lah yang harga tengah antara 600 ya. Jadi kita jangan cari terlalu mahal, jangan terlalu murah. 600 tuh masih banyak sih opsinya. Kira-kira kita taruhlah 600. Terus untuk biaya makannya sendiri, bisa makan buat jajan, buat groceries, buat luxury, bit of a luxury, itu mungkin bisa butuh mungkin 450 I would say. Itu minimalnya kayak segitu sih ya. Jadi kira-kira 1.050 atau kalau mau dibulatin 1.100 mungkin. Ini dalam euro ya? In euro ya, in euro Euro. kira-kira segitu sih. Itu terutama kalau di Brussels, karena di Brussels semuanya lebih mahal mungkin daripada di daerah lain ya, daripada daerah Flanders atau Wallonie. Jadi kira-kira kalau di Brussels sebulannya itu butuhnya 1.100-an kalau estimasi aku sih. Itu. Tapi kalau ada baiknya juga kalau pas lagi sekolah, ini mungkin agak out of topic ya. Tapi untuk ngomongin ekonomi mungkin nanti biar sambil nambah pengalaman, pas jadi student tuh ada baiknya juga sambil nyari student jobs. Itu asik sih sebenarnya karena aku juga ngalamin waktu itu sambil jadi waitress di restoran. Jadi waitress, jadi biar juga punya pengalaman kerja setidaknya sambil pas biar tahu rasanya buat dapat uang tuh kayak gimana sih gitu. How much you earn? How much I earn pas jadi mahasiswa itu per jamnya dibayar 14 euro. Sekitar segitu 14 euro. Jadi misalkan dalam sehari aku kerja 5 jam, berarti 14 kali 5 itu berapa? 70. Misalkan terus taruh dalam seminggu itu aku ada 2 shift. Berarti dalam seminggu itu aku dapat pemasukan 140 euro. Iya. Kira-kira berarti 140 kali misalkan 4 pekan tuh berarti 140 kali 4 berapa? 560. Itu udah lumayan tuh buat cover sebagian uang jajan gitu. Atau mungkin buat nabung. Misalkan kalau dapat uang dari orang tua atau dari beasiswa itu bisa ditabung. Enaknya sih gitu sih. Kalau kenapa gimana kalau diantar? Iya kurang lebih sama sih, maksudnya Antwerp sama Brussels itu sebenarnya untuk biaya hidup lumayan sama gitu. Mungkin kalau yang lebih sedikit biaya hidupnya mungkin untuk teman-teman kayak di Liège atau di Hasselt mungkin bisa
untuk akomodasi mungkin lebih murah gitu. Tapi Mm-mm. kalau Antwerp sama Brussels, Gent, Leuven itu kayaknya kurang lebih memang segitu untuk biaya hidup. Sama kalau ini ya, kalau misalnya akomodasi kamu agak jauh dari kampus, kan kamu either mau beli sepeda, sewa sepeda, iya. Benar. atau di sini kan ada sepeda yang bisa sewa ya, Iya. kayak sewa bulanan gitu-gitu Mm-mm. kan. Atau kita langganan transportasi. Menurut aku itu membantu banget, apalagi kalau mahasiswa Indonesia yang dapat uang beasiswa, itu kan kita dianggap masyarakat kurang mampu nih. Jadi kita bisa ngajuin apa sih kayak increase reimbursement ke insurance, kemudian itu bisa dimanfaatin buat diskon transport. Kayak misalnya aku tuh kartu Delin aku untuk 1 tahun tuh cuma 65 euro Kak. Satu tahun. Ini tips yang Jadi- bagus sekali. Iya, jadi dengan kalau beasiswa aku kan kita dapatnya 1.500. Nah, jadi kita bisa ajuin, aduh istilahnya pakai bahasa Belanda aku nggak terlalu. Nggak apa-apa, so aja. VT namanya ya. VT. Jadi singkatannya aku nggak bisa kayak itu bahasa Belanda, tapi intinya tuh kayak tanggungan yang lebih besar yang akan dibayar oleh asuransi ke kamu gitu. Dan dengan surat pernyataan dari asuransi itu kamu bawa nih ke apa namanya provider transport Ini kayak asuransi yang dimaksud mutualitet Mutualitet, atau ya. internasional mutualitas. mutualitet. Jadi aku Oke. pakai salah satu asuransi gitu di Belgia. Dapat itu aku tinggal bawa ke stasiun, kemudian untuk ngurus diskon transport bus dan juga kereta regional Kak. Jadi kereta regional pun aku dapat diskon 50%. Ya, Nah. jadi dapat diskon 50%. Kemudian belum lagi kalau weekend kayak sekarang kan dipotong lagi 50% gitu. Iya. Dan untuk langganan bus kayak cuma 65 setahun karena aku tinggal di Wilrijk, tapi seminggu mungkin 3-4 kali aku harus ke kota, jadi itu ngebantu banget gitu. Karena kalau kita nggak langganan kan kita bayar 3 euro sekali jalan. Iya, Ya kan? Jadi itu sangat amat membantu gitu. Jadi menurut aku bukan kayak apa, nggak usah malu gitu loh mas aku tuh. Jadi kayak itu memang fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Belgia. Iya. Ketika mengetahui kamu memang orang yang butuh bantuan, itu enaknya di sini tuh itu gitu loh Kak. Jadi kayak ya udah kamu bisa dari kamu membayar asuransi sekian setiap bulan, dari kamu dapat timbal balik yang juga bisa kamu manfaatin gitu. Bayarnya berapa per bulan? Aku buat sekarang? 10,3. Oke. Asuransi. Iya. Buat Kalau mutualitet. aku asuransi bayarnya, aku pakai Partenamut ya namanya kalau di Brussels. Itu aku bayarnya per 3 bulan tuh 44,5. Iya, sekitar. Nah, tapi ngomongin transportasi, kalau di Brussels tuh ada namanya STIP. Kalau di Flanders to the Lane, kalau di Wallonie kan Letek ya. Iya. Nah, kalau di Brussels tuh STIP namanya, STIP MIVB. Itu kalau kamu student, terus umurnya 18 sampai 25 tahun, kalau di Brussels kan 25. Iya. Nah, 25 tahun itu bayar kartu langganan STIP-nya itu 12 euro setahun. Di Belgia juga di Vlaanderen juga sama, mungkin nggak 12 tapi memang ada tarif Iya, iuran gitu ya. ya, tarif Iya. buat anak muda di bawah 26 tahun. Iya, nah itu aku pas awal datang tuh aku bayarnya itu 12 per tahun itu buat STIP itu tuh murah banget. Terus abis itu I hit 25 langsung kerasa, wah per bulannya langsung bayar 56. Waduh. Waduh, seharusnya sebelum umur 25 tahun langsung, tapi udah terlambat ya. Iya. Tapi buat puan-puan langsung abonemen yang 3 tahun. Ya. Jadi bisa dipakai, kan belinya sebelum 25. Iya, benar. Pinter. Bener juga, benar-benar. Ya, jadi memang untuk menyiasati Pengalaman. biaya hidup tuh menurut aku kita harus pinter-pinter cari memanfaatkan diskon-diskon kayak gitu. Kayak di Antwerp itu aku kan kita butuh hiburan juga Kak. Nah kalau kita bikin kayak e-card gitu terus nguruskan tarif kan kita masuk museum udah gratis aja gitu. Jadi kayak ya dimanfaatkan lah, kenapa tidak gitu. Benar. Masih ada kartu internasional student nggak sih? Itu namanya ISIC apa gitu. Lupa gue namanya dulu ada. Aku nggak pernah. Kayaknya aku pernah Tapi itu berlaku untuk seluruh Eropa. Misalnya mau kemana gitu, lu nunjukin itu kartu nih, gue masih student, dapat potongan. Kalau pengalaman internasional. aku sih dapat Kak. Jadi aku pernah kan traveling ke Poland terus ke mana Luxembourg. Jadi kalau kita ngasih student card itu kayak entrance tuh langsung dipotong sekian persen untuk Aku nggak tahu ya kalau kartu itu pernah masih ada atau enggak. Tapi
Kalau aku pengalamannya waktu itu pas ke Louvre, waktu itu kan aku masih student dan di bawah 25 masih ya. Iya. Ke Louvre itu aku daftarnya beli tiketnya student, terus dia minta ID aku. Iya, Iya. Apa ID card aku, terus aku tunjukin nih ID card aku, ini student card aku, terus langsung masuknya gratis jadinya ke Louvre. Benar. Iya. Itu harus dimanfaatkan. Jadi kalau emang pengen belajar dan masih masuk usia segitu, ya udah pakailah itu, karena kalau enggak bayarnya mahal. Bener, benar. bener. Dan Benar. kalau biasanya kalau di Belgia juga kalau masih student gitu banyak biayanya tuh dimurahin. Iya. Iya kayak misalkan Iya. ke museum, ke sinema, itu Iya. pasti lebih murah. Jadi Iya. itu harus dimanfaatin juga sih. Benar. Sekedar menambahkan kalau ke Yunani itu tapi harus EU student ya, itu Iya. gratis. Masuk ke ya museumnya? semua, nggak museum aja, apa itu namanya yang terkenal di Parthenon? Athena, Pantheon. Pantheon, Iya. Pantheon. Itu juga gratis. Oke. Dan kalau mau tahu info tentang mutualitas, tonton podcast kami sebelumnya ya. Kita Iya, udah di ngebahas situ. di Iya. situ Iya. juga. Season 2. Oke. Ternyata kita sudah membahas banyak hal ya. Iya. Iya dong. Dan ngomong-ngomong tentang biaya hidup nih, kita bahas tentang beasiswa gimana? Beasiswa apa aja sih yang bisa tersedia dan populer untuk mahasiswa Indonesia di Belgia? Siapa ya? Buat yang mengcover 1.100 itu loh. Jadi kalau yang paling populer di Indonesia, kita lagi di Indonesia nih, yang paling populer beasiswa pasti LPDP, karena LPDP itu kan menyediakan beasiswa ke berbagai negara pokoknya selama list universitasnya ada di daftarnya LPDP, berarti kamu punya potensi untuk dibiayai pakai skema LPDP itu. Ada beberapa skema beasiswa lain. Tadi mungkin disebutin ada Erasmus Mundus. Itu bagus banget sih menurut aku, walaupun kompetisinya juga Gila-gilaan. ya karena dia kan mendunia gitu Iya, kan. benar. Kemudian ada juga Fleurwos. Iya. Fleurwos itu dari pemerintah Flanders. Jadi untuk kalau teman-teman pengen kuliah di negara yang berbahasa Belanda, tapi kuliahnya bisa bahasa Inggris sih. Maksudnya ke daerah Flanders bisa pakai Fleurwos ini, Kak. Kemudian untuk yang di Wallonie ada Ares. Jadi kayak Ares tuh bisa misalnya pengen kuliah di Liège atau di negara-negara yang berbahasa Prancis. Karena teman kantor aku juga ada dulu masternya ngambil di Liège dengan beasiswa Ares ini. Jadi yang paling potensial sih itu 3 itu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau itu untuk master kebanyakan, Kak. Iya. Kalau untuk lanjutnya PhD, satu pasti LPDP. Yang kedua bisa apply langsung sebenarnya ke universitas. Kemudian banyak pembiayaan research di Belgia ini dari pemerintah Belgia. Jadi kamu bersama profesormu nanti menyusun proposal bersama dan dapat pembiayaan. Itu yang akan menggaji kamu untuk bisa hidup di Belgia ini. Sama aku mau nambahin satu nama beasiswa lagi dari pemerintah Flanders. Kalau tadi kakak udah nyebut Fleurwos kan ya, itu untuk negara yang negara tertentu ya sih Kak, ada ketentuan tapi Indonesia termasuk gitu. Ya. Dan untuk jurusan tertentu juga kalau nggak salah ya, cuma bisa. Ada satu lagi namanya Mastermind, Study in Flanders. Jadi itu jurusannya lebih banyak buat pilihannya. Jadi itu mau ke Flemish Universities manapun itu bisa. Dan jurusannya pilihannya tidak. Tidak. Susah senang podcast di luar. Tapi ya kembali, jadi kalau untuk mastermind pilihan jurusannya itu lebih luas. Jadi kayak I don't really know the exact procedure, cuman pilihan univnya semua di Flanders bisa sih. Itu tadi beasiswa-beasiswa yang disebutin semuanya itu tercover full atau cuman fully covered sih itu. Fully covered. Cuma nanti skema pembayarannya aja yang beda-beda, Kak. Jadi ada yang kalau Flir itu kalau nggak salah ya, dia udah jadi kita terima biaya hidup aja karena akomodasi udah dia yang bayar gitu loh, Kak. Iya. Jadi nanti kita yang cari, kemudian kita sampaikan ke mereka yang bayar. Jadi kita tiap bulan itu terima bersih yang memang untuk biaya hidup kita gitu. Macam-macam sih skema pembayarannya gitu. Kalau LPDP memang full nih dikasih, nanti kamu bayar sendiri akomodasimu gitu. Nanti sisanya kamu pakai untuk hidup. Dan kelebihannya lagi, beasiswa master ke Belgia ini adalah mungkin yang agak berbeda dengan negara lain dan sangat menguntungkan sebenarnya adalah di sini ada potensi untuk ngambil advance master. Jadi master after master gitu. Nah, itu salah satu kelebihan pendidikan di Belgia kalau menurut aku. Jadi misalnya teman-teman udah S2 nih di Indonesia,
tapi mau ngambil PhD kayak masih ragu-ragu, aduh berat ya gitu. Bisa dengan FLIR UOS atau ARES itu bisa ngambil advance master gitu. Jadi master after master, dan itu menurut aku oke banget sih. Itu jarang banget ada. Kebanyakan Bener. itu beasiswa yang ada adalah kalau kamu udah master ya udah kamu nggak bisa ngambil yang lain gitu. Di Belgia ternyata bisa dan banyak. Oke. Iya. Terus syarat-syaratnya apa aja nih buat beasiswa? Ya harus dipenuhi syarat-syaratnya. Atau prosedurnya? Prosedurnya gimana? Heeh. Sebenarnya sebagian besar sama. Yang pasti kita harus yang mungkin yang beda adalah Erasmus ya. Erasmus mungkin sedikit berbeda, tapi kalau untuk kayak LPDP, FLIR UOS, ARES itu mirip lah. Yang satu persyaratan bahasa, pasti bahasa Inggris tuh ada kayak IELTS dan segala macam gitu kan. Berarti harus ya. Iya. IELTS sama TOEFL harus. IELTS ya kayaknya. IELTS salah satu aja Kak, entah IELTS atau TOEFL atau bukan Iya. keduanya. Ya. Oke. Nah, jadi itu sama ya biasa sih, yang lain administratif, motivation letter. Kemudian kalau PhD harus bikin proposal research dulu. Kemudian LOA Letter of dari acceptance, jadi udah dapat letter of acceptance dari salah satu universitas di Belgia ini gitu. Kalau untuk Erasmus Mundus setahu aku sih dia apply dulu, nanti kita hanya state kita mau di negara mana nih di Eropa. Misal mau, temen aku dulu tuh Belgia dan Perancis gitu. Kemudian dari Erasmusnya yang assign dia untuk kuliah di Liège dan di Rennes di Perancis gitu. Jadi kita hanya memilih negaranya. Kalau untuk Erasmus, karena memang dia nggak spesifik di Belgia kan, dia untuk seluruh EU bisa Iya, gitu. karena kalau untuk Erasmus Mundus sendiri itu tiap programnya tujuan negaranya beda-beda. Beda-beda, iya. Jadi kalau misalkan kayak aku punya teman, dia ada yang ngambil cyber security. Dulu dia 1 tahun di Bretagne, di Prancis, sama 1 tahunnya lagi di sini, di Brussels. Jadi itu 2 pilihan. Terus ada lagi teman aku yang dulu ngambil tropical biodiversity itu, dia ada 4 pilihan, tapi dia selama waktu studinya itu dia bisa milih 3 negara, dari 3 dari 4. Jadi pilihannya dia yang tropical biodiversity itu ada yang ke sini, ke Brussels, ke Kenya atau ke Malaysia, tapi Malaysia Terengganu, jadi pulau kecil itu, sama ke ada 5 bahkan, ada yang ke Italia Florence atau ke French Guiana kalau nggak salah. Jadi itu ntar bisa pilih. Tapi yang pasti adalah harus ke host university ya dulu yang pertama, itu tujuan pertama pasti host university, habis itu sisanya boleh pilih. Ada lagi temen aku yang Erasmus Mundus itu dia anak urban planning I think. Urban planning ya. Itu dia tujuannya 4 kota. Jadi dalam 1 semester itu 1 kota di 4 negara berbeda. 1 di Brussels, 1 di Madrid, 1 di Copenhagen, 1 yang lagi dia di mana ya? Di Vienna. Jadi kalau Erasmus Mundus tuh apa ya, daya tariknya di situ sih, jalan-jalan ke negara-negara, ke kota-kota yang berbeda. Kalau kamu dapat 2 host university, diplomamu bakal 2. Iya. Itu keuntungan. Jadi ya master, 2 gelar master dari 2 universitas yang di Eropa gitu kan. Iya, benar. Ya worth it gitu dengan perjuangan beasiswanya gitu sih menurut aku. Dan itu untuk kayak TOEFL ataupun IELTS kayak itu, kayak Puan Rahma dan Puan Sarah, sebelumnya les dulu atau gimana sih untuk dapetinnya? Atau memang udah lahir pintar? Mungkin emang lahir pintar, terus usaha, nah mungkin ya. Kalau dari aku sendiri, dulu aku sempat les dulu. Jadi karena kan bentuk tes bahasa Inggris kan beda-beda. Kan kalau tes kemampuannya tuh fokusnya kalau di IELTS sama TOEFL pun beda. Ya, benar. Jadi makanya waktu itu Sarah sempat ikut les dulu selama 6 bulan. Ya kayak les dulu, jadi buat belajar writingnya, cara nulis essay writingnya itu, cara speaking, cara teknik-teknik readingnya kayak gimana. Karena ternyata kalau misalkan kayak reading tuh tekniknya nggak harus baca semua. Ya. Nggak harus baca semua teksnya, itu bisa cari kata kuncinya aja, itu contohnya kayak gitu. Jadi diajarin teknik-teknik buat mengerjakan soal-soalnya sih, itu sih. Jadi aku dulu sempat les. Kalau Kak Rahma sama aku juga les juga. Karena menurut aku belum kita ujian tuh harus ya minimal kita mock up dulu, tahu gitu ujiannya tuh nanti bakal kayak gimana. Karena ternyata writing pun nggak asal writing kita bisa nulis kayak mengarang gitu kan. Kamu mau academic purpose atau mau untuk yang lain gitu kan, tujuannya itu nanti bentuk soalnya tuh akan beda. Dan kayak misalnya kita udah pinter nih ngomong bahasa Inggris, tapi ketika mengerjakan soal itu pun ya kita harus tahu apa sih sebenarnya yang dimaui dari mereka gitu untuk dapat nilai yang cukup untuk bisa lolos gitu. benar. Oke. Ya lumayan nih tipsnya.
tadi kan kalau yang beasiswa, mungkin kalau prosedur mandiri gimana? Maksudnya dari sampai awal nyari, apply sampai bisa keterima gitu. Kalau misalnya sebenarnya jalur mandiri. prosedur mandiri ya. Prosedur mandiri itu sebenarnya agak mirip aja sih. Cuman bedanya kalau kita udah keterima di universitas, kita nggak perlu cari pendana sponsor itu, nggak perlu cari beasiswa sebenarnya itu. Jadi paling ya sama sih dokumennya kira-kira yang dibutuhin ya itu hasil kemampuan bahasa Inggris, IELTS atau TOEFL, terus transkrip nilai. Sama ijazah semuanya harus bahasa Inggris sih dokumennya. Jadi kalau misalkan ijazah atau transkripnya belum bahasa Inggris harus di translate dulu, sworn translator dulu. Itu terus apalagi motivation letter itu. Ada tes nggak sih kalau masuk? Ada yang ada yang enggak. Kalau Ada ujian masuk? ada yang ada ujian masuk, ada yang enggak. Kalau aku waktu itu enggak ada. Jadi langsung cuman submit dokumen aja. Terus diumumin masuk tahap interview atau enggak gitu. Jadi waktu itu aku tesnya cuma interview aja. Interviewnya sama Sama dosen atau kalau waktu itu aku sama ini pedagogical assistant ya. Sebenarnya jadi dia sama satu pedagogical assistant yang lainnya yang jadi kayak moderator yaitu dan itu online, maaf. online karena waktu itu aku masih di Indonesia. Iya. Jadi online. Waktu itu ditanya-tanyanya kayak kenapa mau pilih VUB, kenapa pilih jurusan ini, kira-kira kalau kamu mengerjakan tesisnya mau topiknya tentang apa, itu ternyata suka ditanya. Jadi harus tahu kira-kira, nggak usah yang detail, tapi tahu gambarannya, gambaran besarnya kalau mau melaksanakan risetnya mau apa. Ternyata itu ditanyain juga, terus waktu itu sempat ditanya juga dulu tesis bachelornya tentang apa gitu, jadi biar ditanya juga kayak background risetnya tuh kayak gimana gitu. Itu kampus bisa nolak juga nggak sih? Bisa. Bisa even udah oke banget lu, menurut lu udah oke nih, terus mereka nolak. Bisa, tetap bisa. Bisa dong, kan yang menentukan kampus. Iya. Oh gitu tetap ya. Iya, Tetap kan sama bisa. kayak kerjaan juga kita ngerasa udah oke banget belum Iya. tentu terima kampus. Ya enggak, maksud gue kan padahal itu Sih, mau. bukan, maksud gue kan itu udah mandiri. Kan dia yang mau bayar buat masuk ke Ya kampus di itu. Belgia, di Indonesia juga lu banyak uang bisa ditolak, wajar lah. Karena kan yang menginginkan buat kuliah lebih banyak daripada tempatnya. Menurut gue ya pasti ada filter lah. Iya, selalu kayak gitu. Jadi kayak kami juga walaupun kayak aku udah punya uang, udah ada yang membiayai biaya hidupku di sini, ada yang membiayai researchku. Kayak pertama kalau di UNPREP itu kita submit dulu dokumen, Kak. Jadi administratif lolos nih. Nanti mereka akan membentuk internal doctoral committee buat kami gitu, buat calon mahasiswa ini. Kemudian kita akan diundang untuk Zoom meeting karena waktu itu aku masih di Indonesia. Kemudian yaitu aku presentasi nanti mau tentang apa kayak gitu kan di depan internal doctoral committee itu. Baru setelah itu mereka proses kira-kira 4-6 minggu sebelum aku dapat decision aku akan diterima atau enggak sebagai PhD student gitu. Jadi ada proses, maksudnya ada kemungkinan ditolak juga walaupun aku udah bilang aku udah punya biaya sendiri, aku sanggup bayar dan lain-lain gitu, tetap ada. Terus untuk yang mungkin ini informasi aja sih, maksudnya kalau puan-puan di luar pengen kayak misalnya jalur mandiri gitu, masalah biaya gimana Kak Sarah? Maksudnya Jadi pada saat itu kan step pertama mungkin Kak Sarah nyari university dulu. dari universitas ya. Terus habis itu mereka state atau udah tahu duluan ini biayanya berapa gitu. Terus harus mereka kayak apa sih, kayak warbur deposit biaya apa gimana deposit gitu. biaya. Nggak ada deposit biaya, cuman mungkin biaya administrasi daftar paling waktu itu 50 euro. Biaya di awal, habis itu udah keterima nanti di state kira-kira tuitionnya dulu aku 3.250 di state sini. Nanti enggak. Tetangga ngasih apa ini namanya? Fashion, buah apa sih tuh? Iya, bahasa Indonesia. Yang ada di Al-Quran. Huldi. Zaitun, bukan? Bukan. Apa sih? Buat kuldi. Buah huldi mah. Komen di bawah. Ada di Alkitab sama Al-Quran juga deh. Dari tetangga. Aku lupa lagi. Buat tin, bukan? Iya, Buat benar. Iya, waktu ini bahasa itu. Takutnya udah enggak. Yuk lanjut. Nah, biaya di awal tuh paling cuman biaya administrasi daftar itu saja 50 euro dulu. Itu Terus zaman Pas pendaftaran 50 50 euro. Habis itu setelah itu cuman dinyatakan lulus aja, terus nanti paling diberitahu tuition fee-nya segini. Terus
itu pun dapatnya setelah dapat LOE, jadi dapat LOE dulu, surat udah diterima gitu-gitu. Habis itu bayar. VUB baru ngirim ini tuitionnya berapa, terus disubmit, dikirim per tanggal berapa gitu. Iya. Nah tapi untuk orang anak-anak mandiri, untuk bisa buat dapat visa kan pasti harus ada statement buat itu ya, apa sih? Iya. Buat apa sih financial financial statement itu ada 2 cara. Ada yang pertama itu pakai blocked account. Jadi blocked account itu naruh nih sebenarnya jatuhnya namanya deposit ya. Iya. Naruh a certain amount of money Iya. ke universitas. Berapa tuh? Kalau dulu aku 13.000 Setahun. untuk setahun. Oke. Tapi itu balik kan? Nanti dibalikin Iya. tapi di 13.000 itu udah termasuk biaya administrasi blocked account itu. Kayak untuk biaya administrasi blocked account itu 100 euroan. Aku lupa persisnya berapa. Tapi nanti tiap bulannya sama universitas dikirimin. Jadi nanti uangnya dikembalikan ke kita, Iya. walaupun nggak fully, cuman iya dibalikin Itu uangnya. buat dapat visanya gitu. Itu iya buat dapat Salah visa. satu Jadi cara. salah satu caranya. Jadi kalau pas nanti kita mau bikin visa, nanti kita udah tinggal bilang kita udah bikin blocked account di universitas gitu. Ada suratnya dari universitas menyatakan kalau kita punya blocked account. Jadi biar tahu nih pemerintah Belgia kita datang punya uang kok gitu, ada financial support gitu. Iya. Satu cara lainnya ada Annex 32 namanya. Itu jatuhnya tuh sebenarnya surat pernyataan sponsorship, benar, surat pernyataan sponsorship menyatakan kalau kita ada orang yang financially support kita. Nah itu syaratnya pakai rekening koran 3 bulan terakhir dari sponsor, dari bapak, dari ibu, mungkin dari om, dari kolega, I don't know. Ya bisa, tapi gitu itu sih. Nah, 2 cara itu kalau untuk bisa dapat visa Iya. studentnya ke sini. Kalau mandiri. Tapi aku tuh tanya deh, jadi kalau orang mau apply itu dia butuh berapa duit jumlahnya? Pertama kali Pertama kali datang ini kalau full ya, maksudnya semuanya dari Full, deposit, bla bla bla. banyak ya berarti ya. Untuk biaya pendaftaran aja, pendaftaran univnya 50 euro. Ini mau ngitung biaya ini nggak tes TOEFL? Karena nggak usah ya. Maksud sekolahnya aja. Nggak usah. Nggak usah Untuk lah. sekolahnya Tes aja. TOEFL. Sekolahnya aja ya berarti ya. Sekolah, akomodasi, semuanya. Karena kan buat Maksudnya daftar kan. semuanya gitu. Oke, kalau untuk sekolahnya sendiri, untuk universitasnya sendiri tadi biaya administrasi ada 50 euro. Terus untuk biaya blocked account itu kira-kira 13.000 euro. Terus sama biaya tuition fee setahun, untuk setahunnya itu 3.250. Tapi sekarang itu udah berubah jadi agak 4.000 ada. 4.000, kita tahu 4.600 ya, yang paling murah setahun itu. Berarti berapa tuh? Tadi udah 17.000. 17 ribuan berarti roughly ya. Iya. Itu Setahun. setahun kira-kira. Belum akomodasi. Iya. Tapi itu akomodasinya yang dari blok bukan dari account. blok Jadi kan blok account. accountnya 13.000 itu nanti jelas kalau nggak benar ya, 13.000 itu dibagi, jadi nanti kayak setiap bulan kasih 900 atau 1.000-an 1.000 kira-kira euro. 1.000 euro di Jadi- rekening. Jadi sebenarnya untuk memastikan kalau mahasiswa yang datang itu nggak bakal melarat di sini, Iya. jadi Benar, menikmati social security-nya Belgia gitu. Benar. Jadi ya blocked account itu sebenarnya uang jajan kita dalam setahun, cuman udah ditaruh, Iya. udah disimpan untuk selama setahun itu. Jadi kira-kira segitu. Sama mungkin biaya persiapan di belakangnya itu Iya. biaya buat tes IELTS 3 juta, terus biaya lesnya berapa aku juga lupa dulu. Jadi Sama. Belum biaya- translate dokumen kan, Iya, surat translator apa semua. gitu. Legalisir juga. Legalisir, Apostil. iya apostil. Apostil. Jadi ada banyak biaya di belakang selain apa sih yang untuk universitas itu buat dokumen-dokumen Berarti itu. habis 400 juta lah ya. 20.000. Mungkin lebih gampang nikah sama bule kali ya. Tetap Sama ini ya, Joke biaya, aside ya. biaya settlementnya kayak misalnya pesawat nyampe ke sini. Iya. Terus pas pertama kali Lagi. datang, apakah udah langsung dapat akomodasi atau harus Belum di bayar hotel visa. dulu? Bayar visa. visanya ya. belum tadi. Sama bayar visa gitu. Aku mau nanya deh, out of topic tapi kayaknya menarik karena tentang belum datang kemari, belum tahu. Itu PPI bantuannya sejauh itu bagaimana ya? Soalnya ada salah satu followers fans Puan Rantau yang bertanya dia sudah diterima kalau tidak salah kuliah buat di Ghent atau di Leuven, aku nggak tahu, tanggal 26 September baru ada akomodasi. Tapi dia di sini itu kira-kira 12 September, jadi ada gap 2 minggu sebelum dia bisa masuk. Terus dia nanya ke Puan Rantau, Iya. kira-kira tahu ada akomodasi yang bisa menampung dia nggak buat 2 minggu. Sayang sekali pada saat itu karena kita tidak tahu dan
belum berhubungan gitu. Jadi aku tidak tahu gimana membantu. Nah, itu ada bantuan dari PPI atau Perserikatan Mahasiswa gitu yang bisa dihubungin dalam kasus ini? Kalau untuk nanya-nanya mungkin bisa ke PPI, Kak. Jadi biasanya kami itu, tapi kan memang peraturan di Belgia itu kalau misalnya akomodasi untuk satu orang ya hanya bisa untuk satu orang gitu kan, Kak. Nah, jadi kalau misalnya ada yang menghubungi ke PPI, biasanya kami akan share nanti di WhatsApp grup, ada yang mau sublet nggak gitu. 2 minggu gitu, misalnya ada sublet. teman mau datang, biasanya skemanya itu sublet gitu. Benar skemanya. Atau ada sih beberapa teman yang dia kebetulan di sini karena bawa keluarga, makanya dia tinggalnya tuh lebih kayak di apartemen atau di rumah sewa. Nah, itu juga mungkin bisa menampung sementara, tapi kan ya tetap aja lah ya ada yang harus ya kita kayak misalnya untuk listrik, air gitu kan pasti ada kontribusi lah dari yang mau datang. Tapi biasanya kami ketika ada yang menghubungi PPI gitu kan nanya, kami datang 2 minggu sebelum kontrak dimulai gitu. Biasanya kita akan cariin info ada yang mau sublet atau enggak. Kemudian atau kita sarankan juga untuk kontak landlordnya. Di beberapa kasus, beberapa landlord itu dia mengizinkan kita untuk early masuknya lebih dulu. Kemudian dia akan hitung. Jadi misalnya kita seminggu sebelumnya, dia akan hitung sebulan tuh biaya kamu segini. Jadi kalau kamu seminggu sebelumnya kamu bayar additional fee segini. Itu juga biasanya masih negotiable sih kalau di Belgia ini. Tergantung ya tempat yang kamu mau tinggalin itu kondisinya gimana. Karena biasanya juga kontrak akomodasi di Belgia itu mengharuskan kita seminggu sebelum masa kontrak habis, kita harus sudah check out kan. Iya. Jadi kita nggak bisa check in duluan, tapi check outnya harus 7 hari sebelumnya. Kayak gitu. Itu ada di kontrak sih, di state di kontrak. Jadi buat teman Puan yang tadi baru diterima, selamat ya. Jadi coba cek itu kontak PPI kotanya dulu, coba aja. Biasanya di Instagram PPI ada kontaknya. Iya, ada kontaknya. Dan kalau untuk yang berniat ke Antwerp, PPI Antwerp juga udah bikin kayak handbook gitu kan untuk survival kit. Apa sih yang harus kamu lakukan ketika kamu pertama kali tiba di Belgia gitu. Itu bisa ada open access kok, bisa dibuka langsung di Instagram. Keren ya. Kita boleh reshare nggak itu Oh handbook? boleh dong. Ya, oke. Nanti aku akan bilang PPI Antwerp untuk follow Puan Rantau. Oh, terima kasih. Terus buat follow up-nya nih, kan suka nggak langsung ketemu akunnya PPI, ketemunya akunnya diaspora Puan Rantau. Seandainya ada yang bertanya-tanya gitu, kita bisa forward ke Kakak Sarah dan Kak Rahma. Boleh banget, Oke, boleh banget. super. Jadi kan ngebantu banget ya. Memang itu inti dari podcast Puan Rantau ya. Tidak cuma memberi informasi, kalau bisa a step forward membantu gitu ya. Iya. Alright. Mantap. Thanks in advance. Aku mau tanya lagi, tadi kalau yang dia mau kontak itu PPI Belgia atau kontak PPI di mana dia akan kuliah? Jadi kalau kontaknya ke PPI Belgia dulu akan di refer ke PPI kota. Di Belgia ini ada beberapa PPI kota, satu di Brussels, kemudian Leuven, Ghent, Antwerp, Hasselt sama Liège. 6. Di Moes juga ada kayaknya. Mereka kayaknya ada yang tergabung di Kegabung satu salah kota, satu sih ya. Yang terdekat. Kalau yang mahasiswanya mungkin nggak terlalu banyak, mereka akan jadi satu kontaknya gitu. Bahkan ada beberapa teman yang mau kuliahnya di Luxembourg, di mana PPI negaranya pun sangat sedikit jumlah orangnya. Mereka akan kontak ke PPI Belgia biasanya. Ya. Oke. Karena boleh nanya lagi nggak, Mam? Boleh lah, boleh. Karena kita sudah mumpung temanya PPI, mau nanya kalau PPI sejauh ini berapa ya anggotanya, dan juga pengen tahu apa kegiatannya, dan mungkin sekalian banyak gitu ya, biar langsung dan apa yang ditawarkan ke mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Belgia untuk membuat mereka tertarik untuk bergabung ya di PPI. Jadi biasanya tuh kan kami punya sosial media account ya. Nah biasanya itu justru yang mau datang itu biasanya akan reach out melalui sosial media itu. Atau ketika dia menghubungi salah satu mahasiswa yang udah stay di sini, mungkin seniornya atau koleganya, kemudian kita gabung di PPI, nanti kamu akan dapat banyak informasi di situ. Nah kalau jumlahnya sendiri tahun ini mungkin mencapai 300-an kan. Banyak ya? Mungkin ya. Lumayan ya. Karena jujur untuk membuat database itu sangat dinamis, terutama karena Eropa ini ada Erasmus Mundus yang kadang-kadang orangnya cuma kayak 3 bulan di sini, kemudian udah pindah lagi ke negara-negara lain kan. Tapi ya
terakhir pertemuan PPI Belgia tuh sekitar itu ya 200 sampai 300 lah. Itu udah termasuk PhD, kemudian bachelor, master. Yang paling banyak itu di Leuven dan Hand. Iya. Brussels juga lumayan banyak. Nah, kalau kota-kota yang lainnya kayak misalnya Antwerp, Liège, Hasselt itu mungkin lebih sedikit, Kak. Kemudian biasanya kegiatan kami kalau di PPI Belgia tuh ada lebih ke kegiatan-kegiatan kebudayaan, Kak. Jadi misalnya 17-an, Lebaran, buka bersama, lebih ke silaturahmi karena seneng aja gitu kalau ketemu bareng ngobrol pakai bahasa Indonesia tuh kayak menyenangkan sekali gitu. Bener. Dan kalau PPI Belgia ada kegiatan rutin nggak namanya Senara, itu lebih kayak ke cultural event kan. Iya, cultural Bisa, event ya, jatuhnya sebenarnya. ada performance dari musisi Indonesia atau dari Student-student juga. student-student juga Itu gitu. singkatan Senara. Enggak, itu kayaknya istilah bahasa Sanskerta. Senara, ya. Senara. Kemudian kayak kemarin tuh kita ada filmnya Bergas Banu Teja ya di Itu sini yang apa sih namanya? para perasuh. Oh iya. itu Mau juga- mau di Ayunda ya Iya. mainnya. Kita juga nobar gitu sih. Sebenarnya gitu Kak, lebih ke ya Jadi sebenarnya acara kumpul-kumpul sih ya. kumpul-kumpul gitu. Kumpul-kumpul. Sama mungkin ngebantu kayak misalnya di Antwerp tuh kan ada Natif Indo ya Kak ya. Itu biasanya juga Natif mereka Indo ya. Heeh. mereka akan apa namanya sounding kalau mereka bikin event kemudian akan membuka student job gitu kan buat nah itu biasanya juga di announce dari PPI Iya. kayak gitu. Oke. Sama ini Kak, kalau akhir tahun tuh kadang suka ada acara simposium. Ya benar. Paling itu sih yang bukan cultural eventnya Iya. itu doang sih simposium Oh Amerop. iya. Dan juga ini undang dari teman-teman atau dari diaspora yang memang dia udah jadi kayak career talk gitu loh. Nanti setelah kamu master tuh kira-kira karir kamu mau dibawa kemana nih gitu-gitu. Kemarin kita juga ada acara itu. Ya disupport kebanyakan dari diaspora, dari mana namanya kedutaan juga disupport gitu. Dan biasanya acara-acara kayak gitu di mana Kak? Di kedutaan atau di kota? Paling sering setahu sering aku di Leuven. di Leuven, ya. Karena kita punya ruangan yang itu loh yang bisa dipakai. Iya, Itu kan bisa dipakai kan. Oh Nah, jadi kayak di aula itu biasanya kita bikin acara di situ. Kemudian ya kalau nggak di aula Raja Walinya KBRI. Terus kalau untuk yang Senara itu sih biasanya akan sewa Kan hall. sewa hall. Iya. Kalau tahun kemarin itu sewa hall ada di VUB. Ya. Hall namanya di Bar Pilar gitu, di belakang ada hall kecil gitu. Aku nggak tahu kalau tahun ini ntar Senara di mana. Terus yang lain Tahun ini Senara. September akhir kayaknya September. mau ada yang itu ya apa namanya? Stand up comedy. I think ya so, pokoknya ya. mengundang Panji. seseorang. Disebut lagi ada Panji. mengundang seseorang dari Indonesia. Wow. Gitu. Mungkin Oke, Puan Rantau harus datang. Ya nanti mungkin kita akan numpang iklan juga di Puan Rantau biar Boleh. lebih banyak yang Dikabarin aja nanti boleh ya. Ya. Oke, tunggu balik lagi nih ke tentang kehidupan mahasiswa Indonesia di sini. Gue penasaran buat tips and tricks dapetin beasiswa tuh kayak gimana sih strateginya? Kak Rahma bisa jelasin nggak nih? Mumpung. oh iya kalau strategi beasiswa sih ya beasiswa tuh cukup kompetitif Kak. Kayak misalnya apalagi beasiswa Indonesia tuh jumlahnya nggak terlalu banyak gitu alokasi untuk mahasiswa Indonesianya. Terus kalau misalnya kita ngedaftar kayak beasiswa internasional Erasmus Mundus saingannya juga lebih besar. Tips and triknya mungkin yang pertama tadi ya kayak disebutin sama Kak Sarah, kamu tahu dulu nih kamu mau ngapain. Karena ketika melalui proses seleksinya kita tuh akan benar-benar ditanya oleh komite, mungkin oleh calon profesor kita kalau kita mau PhD, kamu mau ngapain selama kamu 1 tahun atau mungkin PhD 4 tahun di Belgia tuh kamu mau ngapain. Jadi persiapannya satu tahu research dulu subjek yang mau kamu ambil tuh apa, kemudian research yang mau kamu bikin tuh apa, kemudian harus tahu juga sistem penilaian kalau untuk mungkin bachelor atau master gitu kan. Jangan sampai kaget di sini ternyata ujiannya beda gitu dengan di Indonesia gitu kan. Jadi itu bisa tanya-tanya juga gitu, mungkin bisa tanya ke teman-teman di PPI yang udah lebih dulu ngambil course itu atau ya sebenarnya website universitas di Belgia juga cukup terbuka ya Kak.
bedanya dengan mungkin kayak di Indonesia tuh, kalau di Belgia tuh udah jelas gitu. Biayamu segini pun udah ada gitu kan sebenarnya. Jadi kita kayak nggak bertanya-tanya lagi harus bayar apa aja gitu. Tuh sebenarnya udah di situ. Kemudian kalau aku karena beasiswaku LPDP, persiapannya ya bikin motivation letter yang bagus. Tapi juga jangan yang Lebay. iya atau Lebay. AI generated AI terus kamu generated. sampai nggak ngerti gitu saking Iya. sophisticatednya tuh kamu mau ngapain Iya. gitu kan Kak. Jadi kamu harus tahu dan berpikirnya itu jangan cuma aku harus dapat beasiswanya, tapi setelah aku nanti dapat beasiswa aku mau ngapain dan gimana untuk keluar dalam 4 tahun ini aku harus lulus gitu kan, karena lulus itu penting banget. Iya. Jangan sampai nantinya sia-sia gitu udah jauh-jauh ke sini ternyata failed juga gitu. Nah yang lain tipsnya ya kuasai bahasa, karena itu syarat mutlak sih, syarat bahasa. Cuma kalau LPDP itu nggak terlalu tinggi sih, IELTS-nya tuh 6,5. 6,5 ya kayak. Iya. Oke. Nggak terlalu Minimum tinggi. berapa minimum? Kalau 6, ada beberapa program yang 6, ada beberapa yang 6,5. Kayaknya Itu social gimana science ya lebih membandingkannya? Kalau di Eropa kan levelnya tuh, apalagi Belgia, setahu gue Eropa ya, kita pakainya A1, A2, B1, B2, iya. C1, C2, Aha, C2. aha, Nah itu aha. 6,5 itu masuknya 6,5 itu masuknya B2. B2. Oke, sama B2, berarti dengan karena- di sini ya. Iya benar, B2 paling minimalnya B2 kalau iya, di Di sini sini. juga univ minimum B2. B2 ya. Sama tips terakhirnya mungkin ini, percaya diri. Iya, karena ada ya. Oh ya kalau Kreatif sekali ya. kalau apa namanya beasiswa tuh pasti ada wawancara dengan penyedia beasiswanya. Iya. Jadi selain kamu wawancara sama univ, Iya. kamu juga wawancara dengan penyedia beasiswa. Nah kan kadang-kadang orang tuh kebanyakan ikut latihan gitu kan. Akhirnya jawabannya itu seperti jawaban yang sangat terkonsep gitu. Tidak menggambarkan dirimu Udah apa. dihafalin Iya, gitu. iya. Kan sebenarnya pertanyaannya tuh standar Kak. Pertanyaan saat wawancara beasiswa tuh standar. Kayak misalnya kenapa kamu ngambil major ini? Nah kan kadang-kadang orang nggak kayak udah ngikutin template saking seringnya dia ikut. Iya. Bahkan ada bimbel untuk beasiswa loh di Oh Indonesia. iya. Iya, ada bimbel untuk beasiswa di Indonesia itu. Oh iya ding, banyak ya. Iya, Banyak Kak. kan. ya. Ikut course Iya, program buat jadi daftar preparatory beasiswa. buat beasiswa gitu. Heeh. Jadi akhirnya tuh kamu kayak nggak bisa menunjukkan kelebihanmu malahan Iya. menurut aku, karena jawabannya itu jadi template gitu. Iya, gitu percaya sih. diri, be Ya yourself. mereka ya be yourself, percaya yourself. diri gitu. Bener. Aku penasaran kalau misalkan nih LPDP tapi kita nggak bisa lulus. Gimana? Iya, suruh bayar balik nggak? Iya, balikin nggak itu duitnya? Ya juga Ada ya. sanksinya sih setahu aku ya. Gitu. Iya, ada sanksinya. Tapi berapanya dan skema karena kan ya gimana pun kita udah effort ya Kak ya. Di negara ini nggak ada yang datang untuk gagal sih menurut aku. Tapi ketika kita gagal ada punishmentnya. Cuma bentuknya seperti apa aku nggak tahu. Tapi yang paling konkret adalah kita nggak bisa reapply. Ya itu yang paling konkret sih. Karena ya udah gagal yang pertama gitu. Kalau masalah nominal mengembalikan gitu, aku kurang paham. Kayaknya itu ada kebijakannya sendiri. Cuma yang jelas kita nggak bisa reapply kalau kita udah fail, bukan gagal beasiswanya tapi gagal studinya gitu. Aku juga mau nanya, berarti kalau misalnya gagal LPDP sekali, berapa kali bisa ngulang? Berapa kali? Bisa berkali-kali sih Bisa Kak. berkali-kali, Bisa nggak ada berkali-kali. batas limitnya? Batasnya tuh batas umur aja Kak. Kalau oke. LPDP itu. Iya, jadi kalau LPDP itu ada batas umur. Iya, untuk PhD itu maksimal di 42. Kalau untuk master tuh di 35. Itu yang membedakan dengan beasiswa luar. Kalau beasiswa luar itu Kayaknya Nggak ada batasan. bebas. nggak ada potongan umur. Diskriminasi ya. Iya, Jadi kalau LPDP itu gagal tahun ini bisa bisa ngulang. ulang lagi tahun Setahun depan tuh 2 ya? kali biasanya Setahun Kak. 2 Setahun kali. Jadi bisa batch ini gagal bisa nyoba batch berikut. Gitu. Oke. Iya. Oke, kita lanjut untuk culture shock di sini. Apakah kalian mengalami itu? Tantangan terbesar Yang baru nyampe ketika nih. di sini itu apa sebagai baru nyampe. mahasiswa internasional? Ya sebagai mahasiswa internasional tuh ekspektasi kita tadi tuh bahasa semua orang ngomong Inggris. Di sini semua orang ngomong Inggrisnya bagus, kita bisa ngerti, tapi bahasa pertama mereka tetap either Belanda atau Prancis. Jadi aku sih pertama culture shock di sini tuh Kak, ketika aku masuk ke kampus nih misalnya, terus ke pantry lah biasa kita makan siang atau apa, semua orang tuh ngomong bahasa Belanda kan. Iya, Terus kayak kan nggak enak ya, kita nggak bisa
join Join. gitu kan. Terus Iya. misalnya mereka ketawa tuh, apa yang diketawain gitu kan. Iya, bener lagi. Itu tuh kadang-kadang tuh lumayan stressful buat aku di awal gitu. Apalagi kalau punya pribadi yang baperan gitu kan, Iya. jangan-jangan ngetawain aku nih, jangan kayak gitu-gitu kan. Nah, itu kayak hal yang buat aku tuh cukup cukup jadi culture shock. Cuma setelah kayak seminggu 2 minggu di sini, kayak misalnya kita ngomong aja gitu, kita nanya gitu ke teman, tadi ngobrolin apa sih gitu kan pakai bahasa Inggris, terus mereka kayak akan oh iya ya lupa gitu kalau ini tuh nggak bisa bahasa Belanda gitu, dan mereka tuh akan ya udah ngajak kita ngobrol dengan bahasa Belanda. Jadi culture shock aku yang pertama adalah bahasa, karena di Belgia ini kebanyakan ngomongnya berbahasa Belanda, dan kalau ke arah Brasil mungkin lebih berbahasa Prancis. Kemudian yang kedua sebenarnya hal simple sih Kak buat aku, kayak misalnya supermarket ternyata hari Minggu tutup, itu tuh kayak padahal kita kan udah kerja Senin sampai Jumat, terus kayak ya udah Sabtu adalah satu-satunya waktu untuk belajar gitu. Tapi sekarang beberapa Tapi sekarang beberapa supermarket mau membuka sampai hari Minggu. Iya, Tapi ya mungkin Minggu sampai siang doang gitu. sampai jam 12 ya. Bahkan Lidl sama Aldi pun mereka sedang merembuk untuk buka juga hari Minggu. Padahal kan Minggu kan tutup kan. Normalnya tutup. Iya, itu aku juga pertama kali datang tuh aku juga kaget. Sama ini semua toko tutup jam 6 atau ya. jam 7. Bener-bener. Aku pas nyampe kayak ini gue mau jalan-jalan kemana? Di Indonesia kan toko buka sampai jam 9, jam 10. Sini maksudnya bagus sih buat pekerjanya, jadi ada waktu istirahat, kesejahteraan pekerjanya bagus, cuman hiburannya jadi terbatas. Itu sih pada aku pertama kaget banget, kayak aku misalkan kayak pengen ke toko buku atau toko baju aja. Kayak mau jam 6 tuh udah harus buru-buru gitu, jadi nggak bisa agak nyantai gitu. Iya sih, bener juga sih. Itu beda sama mungkin ini kalau food delivery ya. Terus juga Chris ya. Chris ya bisa di Indonesia tuh Chris kan. Oh iya, benar. Ya. Oh di Indo Gojek, Iya benar. GoFood, ya Shopee Food, Grab Food, semua ada ya, semua jenis delivery itu ada. Di sini mau Uber Eats mahal. Iya, Mahal dan terbatas nggak sih responnya? 8 mila kalau buat delivery aduh. Jadi mau nggak mau harus keluar sendiri. Iya benar sih, di sini tuh kayak segala sesuatu emang harus kita usahain sendiri ya. Benar. Dan makanan Indonesia harus masak. Iya, Terus ya untungnya kalau di Flanders itu lebih dekat ke Belanda ya Kak. Iya. Jadi Itu dapurnya Asia itu ya Belanda. banyak Iya. lah, kayak gampang lah untuk cari bahan-bahan buat bikin Bahan-bahan masak makanan itu banyak. Indo, Kalau di gitu. Brussel toko Asia ada beberapa, cuma yang paling gede cuma satu, Kamyuen. Iya. Dan pilihannya pasti nggak bisa banyak toko-toko di Flanders, nggak bisa banyak toko-toko di Belanda. Jadi masih agak terbatas, apalagi terutama untuk bahan-bahan masakan Indonesia. Iya. Walaupun sebenarnya di toko-toko Asia itu yang Kamyuen ini ya, yang gede itu udah ada bumbu apa sih namanya? Bumbu bambu. jadi. Iya, bumbu jadi sebenarnya udah ada sih setidaknya. Cuman untuk pilihan sambal gitu kurang. Misalnya, jadi nggak selengkap itu kalau di Brussel. Tapi Indomie telur adalah. Oh, itu pasti. Kayak mahasiswa. Indomie itu penting ya ternyata. Itu banyak sekali. Enggak, kalau udah bosen makan apa tuh ya udah yang dicari Indomie lagi. Kakak tahu, bahkan Indomie tuh kadang di Afrika tuh dimana di Ghana, they thought it's punya mereka, bukan punya Indonesia. Ngaku-ngaku ngenariin Indofood itu Di nanti. Ghana mana Nigeria gitu, ada satu negara tuh, they thought it's Indomie, it's their own. Iya. Padahal aku juga Top itu ternyata. iya ternyata. Indofood endorse kami ya. Tetap. Oke, jadi kalau selama kalian di sini yang paling membantu beradaptasi sama bertahan belajar di Belgia apa makanan gitu? Apa ada yang lain? Biar semangat gitu, karena kan kalian ini di perantauan ya. Iya. Dan udah gitu musim dingin, musim panas, itu kan bikin mood buat belajar. Aduh, males. Kalau aku travel Kak, Travel. wah travel itu Kita hidup di jantung Eropa ya. iya kemana-mana itu gampang. Iya. Penerbangan tuh kemana-mana gampang, Murah lagi. murah ya, termasuk murah sebenarnya, naik Ryanair kemana nyampe gitu. Tapi itu bener-bener one thing that kept me sane. Iya. Apalagi pas tahun pertama di sini tuh adalah jalan-jalan. Iya, Itu jalan-jalan dulu tuh aku tahun pertama langsung jalan-jalan kemana ya?
jalan-jalan pas winter lagi ke Budapest, ke Copenhagen. Ya. Itu langsung kayak ini ternyata Eropa banyak yang bisa di-discover. Iya. Tuh. Itu sebenarnya mungkin biar bisa bertahan hidup tuh apa ya, biar nggak terlalu homesick adalah coba cari hal-hal yang that you can discover gitu. Karena banyak ternyata yang bisa dicari. Bahkan di kota yang ditinggalin pun, kalau aku di Brussels pun, dulu aku pas pertama datang ke Brussels tuh kayak, Brussels gloomy banget sih, abu-abu gitu. Karena di pikiran aku kayaknya ya kayak orang Indonesia pada umumnya, Eropa adalah Paris. Ya. Karena pemandangannya, I don't know, tapi itu adalah di kepala aku. Jadi bangunannya tuh kayak Paris, warnanya kuning, cakep gitu kan. Pas nyampe, Bangunan juga kayak Jakarta juga. iya, Gedung-gedung ke tengah, Iya. ke daerah sentral situ, ke daerah cuman kok gedung kantor semua, Eropanya di mana gitu. Tapi setelah lama-lama setelah tinggal di sana, aku akhirnya ketemu kayak museum-museumnya cakep kayak. Aku bahkan sampai sekarang mau ke Magritte, tau gak sih Magritte Museum? Museum Magritte belum coba kak? Oh my god. Sama-sama lah kita. Tapi ada satu museum namanya Okta House. Tahu nggak Okta? Okta itu Menarik ya. arsitek Belgia. Dia adalah penemu Art Nouveau. Oh iya, tahu. Iya, Eno Okta itu penemu Art Nouveau. Dia pencetusnya. Jadi kalau kalian tahu Art Nouveau itu asal dari Belgia. Itu rumahnya itu cakep kak. Iya. Dan Bagus tahu. gitu Iya, ya. Art Nouveau. Nah itu penemunya. Nah terus akhirnya setelah dilihat bangunannya Belgia, rumah-rumahnya tuh banyak jejak-jejak Art Nouveau-nya itu. Nah jadi ada apa ya? Kalau Brussels tuh banyak hidden gems ya. Banyak hal-hal yang bisa dieksplor. Dan gitu udah di jantung Eropa. Ke negara-negara lain deket nih, ke Belanda, ke Jerman, ke Prancis. Jadi jalan-jalan deh. Banyak jalan-jalan gitu. Kalau Kak Rahma gimana? Sama sih. Aku juga traveling yang bikin kayak misalnya ya udah kerja nih sebulan progress report, terus kita bisa ambil cuti gitu, tinggal bilang sama profesor aku mau pergi 1 minggu misalnya gitu. Iya. Terus jalan-jalan healing yang bener-bener udah matiin HP, nggak usah cek email gitu. Dan ya menurut aku itu justru kalau misalnya pengalaman aku master di Indonesia, hal kayak gitu tuh susah didapat gitu. Dan kalau di sini tuh privilege ketika kita udah bilang mau ambil cuti untuk liburan, ya udah dihargai, kamu boleh Iya. liburan gitu. Mumpung lagi ada student Indonesia ya di sini, penasaran deh. Ada yang bilang udah ketahuan tentang Apa nih? visa lendir. Apa tuh Kak? Jadi orang-orang Indonesia yang keluar negeri dengan menikah dengan bule atau partner dengan bule untuk bisa tinggal di sini. Beberapa student itu yang ngerasa bahwa ya diaspora Indonesia di luar negeri itu yang karena menikah ya mereka visa lendir. Yang levelnya lebih rendah dari Iya. Maksudnya mahasiswa yang datang kemari dengan student visa melihat yang datang kemari dengan alasan menikah lebih rendah dari mereka statusnya. Iya. Oh. Dan disebutnya visa lendir. Aku malah baru denger itu. Aku juga sih. Jujur. I mean, Ya gini, pendapat kalian gimana tentang itu? Iya. kakak mau duluan apa gimana? Kasarnya gini, apa kalian melihat kami lebih rendah? Jadi kalau menurut aku tuh ketika orang dia udah decide gitu, dia mau tinggal di luar Indonesia gitu kan, itu kan memang tujuannya macam-macam ya Kak. Ada yang memang dia untuk berumah tangga, kemudian ada yang memang untuk sekolah, ada yang mungkin untuk kerja gitu. Dan ketika POV aku sebagai seorang student di sini, justru aku melihat yang WNI yang udah jadi diaspora gitu, mereka itu sudah memutuskan untuk tinggal di sini. Dan itu menurut aku kadang-kadang aku bilang, kok enak ya mereka ya, lebih enak. Kalau kami student tuh kayak cuma bisa 4 tahun terus harus balik lagi ke Indonesia kayak gitu-gitu kan. Dan kalau masalah jalurnya melalui pernikahan ya why not, kan dia emang udah memutuskan untuk menikah gitu. Maksud aku menikah, melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan itu kan pilihan hidup masing-masing orang Kak. Jadi nggak ada yang mana yang lebih oke dan mana yang lebih nggak oke sih menurut aku gitu. Bener. Dan gak ada salahnya loh. Maksudku tuh menikah tuh kan sesuatu hal yang Atau sacred. berpartner lah ya. Ya, atau berpartner Itu itu kan kan. termasuk tergantung komitmen kita gitu. Yeah, it's something that is sacred. Terus gak ada salahnya gitu loh, asal memang niatnya benar. Dan untuk maksudnya untuk menjalankan rumah tangga aja challenge-nya juga banyak. Us students kita punya challenge-nya dalam kehidupan sebagai student. Kalau berumah tangga aku belum pernah sih ya. Tapi aku bisa membayangkan itu pasti lebih berat gak sih? Karena kan yang diurusin bukan
kakak sendiri, bukan para puan sendiri, suami, para suami, para partner, mungkin kalau udah punya anak, anaknya, kehidupan semua, belum lagi mengurus diri sendiri, challenge-nya malah aku rasa lebih banyak. Jadi kalau udah dari awal memutuskan menikah sama WNA, terus pindah ke negara pasangan ya, itu keren loh menurut aku, karena apalagi kalau belum pernah datang ke negara itu, terus tiba-tiba diboyong nih ke Belgia, belum tahu apa-apa, nggak tahu bahasanya, nggak tahu budaya gimana, terus datang ke sini nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa, itu kan pasti merasa kesepian nggak sih pas awal datang? Itu pasti berjuang dong di awal, itu keren loh orang-orang yang berani datang ke sini bersama partnernya, itu keren. Kalau buat aku itu keren. Iya, karena yang dihadapi juga lebih susah. Kalau kami kan cuma belajar, kurikulumnya udah jelas. Kalau yang dihadapi kehidupan tuh nggak ada kurikulumnya loh, Pak. Itu pas nggak ada kredit gitu kan. Benar. Nggak ada bukunya ya, nggak ada ininya, nggak ada Nggak ada guidebook, textbooknya, nggak bisa textbooknya. mau nanya sama siapa gitu kan. Makasih ya kakak-kakak penjelasannya, ini worth it loh, worth it didengar ya. Atau mungkin jawabnya begitu karena di antara kita. Honest opinion. Iya. Itu jujur kok. Iya aku. benar-benar. Langsung ujon kamu nah. Ya salah satu kenapa aku harus kembali ke Indonesia karena pasanganku juga ada di Indonesia Kak, gitu kan. Jadi hidup bersama pasangan itu kayak udah level tertinggi. Ya ketika kita masa kita mau sendirian sampai tua kan nggak mungkin kan Kak. Jadi ketika memang jodohmu WNA ya memang kamu harus ikut dia gitu. Iya. Masa mau LDR terus kan nggak mungkin. Oke, berarti Kak Rahma bakal balik ke Sangat Indonesia bijaksana. setelah lulus. Kalau Kak Sarah bakal gimana? Nah, karena aku sekarang lagi nyari kerja nih di sini di Belgia atau di Eropa, aku plannya emang stay di sini sih. Karena aku merasa I think there's more opportunities for me sebagai lulusan linguistik bahasa Inggris di sini daripada di Indonesia. Itu sih kalau aku. Dan karena partnerku orang sini juga ya kebetulan. Jadi ya, jadi I want to stay here. Jadi kalau Kak Sarah itu setelah lulus itu di sini bisa stay. Ini aku sekarang lagi pakai visa Zukyar. Jadi setelah lulus itu pemerintah Belgia menyediakan visa untuk mencari pekerjaan selama setahun. Lagi Zukyar aku sekarang. Jadi di periode itu harus dapat kerjaan ya. Benar. Setahun. Dalam setahun itu benar. Oh, kalau ada orang Indonesia yang sedang menonton podcast ini dan bermimpi kuliah ke Belgia tapi masih ragu karena merasa tidak cukup pintar, tidak cukup kaya atau tidak cukup berani, apa yang ingin kakak-kakak sampaikan kepada mereka? Jangan takut. Jangan takut, percaya diri. Karena kita nggak ada yang tahu ya. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak mencoba. Itu salah satu. Jadi harus pasti rasa takut, nervous itu pasti ada ya. Tapi itu juga harus dikalahin. Yakin, udah coba aja dulu, daftar aja dulu, datang dulu. Gitu. Iya benar. Jadi kayak one day or day one ya, kamu yang memutuskan nih. Kapan aku mau memutuskan untuk memulai gitu kan? Sekarang atau kapan-kapan kan kita sendiri yang mutusin gitu. Jadi emang benar. Dan kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak pernah tahu bakal gagal atau berhasil kan. Jadi lebih baik kita nyoba gitu. Benar Aku ada cerita pendek, ini mungkin bisa jadi motivasi. Ini aku punya dulu temen, dia itu beasiswa Erasmus Mundus. Erasmus Mundus kan ada ketentuan TOEFL-nya tuh berapa, minimal 6,5 ya. Iya. TOEFL, IELTS sorry. Dia IELTS-nya itu skornya 6. Jadi kurang setengah, tapi kan di bawah minimum. Dia konsultasi sama yang ada Erasmus itu, dan kata penyelenggara Erasmus, udah daftar aja. Dan dia keterima dan dia lulus. Nah tuh, jadi itu aku sampaikan biar teman-teman yang mau daftar jangan takut, jangan berhenti, coba aja. Misalkan ada kekhawatiran, maksudnya apa ya? Dan banyak doa juga sih. Itu penting, banyak doa. Jadi usaha, pede, jangan takut, banyak doa. Itu sih. dengerin. Dan jangan takut juga ketika kita udah nyampe di negara tujuan, kamu nggak sendirian gitu. Ada teman-teman kamu di sini, teman-teman PPI, teman-teman diaspora, ada puan rantau, yang kayak ya udah gitu. Kita bisa bertanya kok ke mereka. Kita bisa belajar dari mereka gimana cara memulai hidup di Belgia, gimana bertahan hidup di sini gitu. Jangan malu aja buat nanya-nanya, nggak usah gengsi gitu. Kan malu bertanya, sesat di jalan. Oke, kalian masih ada pertanyaan nggak nih, puan rantau?
Bukan, tapi aku akan selalu mengingat kata-kata Puan Rahma. Puan Rahma. One day or day one, you decide. Or dewan. Benar, Oke, cakep banget. kita tutup dulu kali ya. Karena udah lumayan lama, udah lapar juga nih. Bakso menanti. Nasi Oke. kuning. Tumpuk ngelunjak lama-lama. Gue ada pantun. Scroll media sampai larut malam. Besok paginya bermata panda. Mimpi jangan cuma disimpan di dalam. Bareng PPI dan Puan Rantau, yuk tata masa depan bersama. Oke, dari Puan untuk dunia.